Nama Aisar Khalid kembali ramai diperbincangkan setelah dirinya ditolak ketika menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Bali. Penolakan itu dipicu anggapan bahwa aksinya menimbulkan kerumunan serta mengganggu warga yang sedang bergotong royong membersihkan sisa banjir. Video yang memperlihatkan momen tersebut viral dan menuai hujatan, bahkan memunculkan tuduhan bahwa dirinya mencari keuntungan dari musibah. Situasi ini semakin panas karena sebelumnya Aisar juga sempat diusir dari lokasi bantuan, sehingga citra dirinya sebagai sosok dermawan ikut dipertanyakan publik. Menanggapi kontroversi tersebut, Aisar akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah tuduhan mencari uang dan menegaskan bahwa seluruh tindakannya murni didorong niat tulus menolong korban bencana. Aisar mengaku rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya pribadi demi masyarakat Indonesia termasuk Bali. Ia berkomitmen tetap konsisten berbagi kebahagiaan di berbagai daerah meski banyak cibiran. Klarifikasi ini menjadi upayanya menjaga nama baik sekaligus menegaskan konsistensi dalam kegiatan sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mengenai Aisar yang membantu korban bencana alam di Bali, tapi dicelutukin oleh bapak-bapak. Bapak-bapak tak mas-mas, please deh ya, orang udah niat baik. Terlepas dia mau exposure kek, mau apa, yang penting ada uluran tangan gitu untuk membantu sama manusia. Tapi kalau untuk memikir jelek mungkin ini kali ya, cari konten. Tapi kalau kita emang pikirannya positif mungkin ya udah dia niat baik guys, niat baik. Toh meskipun duit dari konten itu juga kembali lagi buat orang-orang di sekelilingnya yang lagi membutuhkan. Please ya, udah jangan ribut-ribut, orang niat baik kok. Orang lagi ada bencana, ya Allah ada aja. Kita semua tahu di Bali emang lagi ada musibah. Kalian juga harus tahu setiap musibah pasti butuh bantuan. Kalau kau tak suka dengan cara pemberian Aisar, tak perlu kau usir dia. Tak perlu kau teriak-teriak, kau hampiri dia, bilang baik-baik bahwa di sini lagi ada pembersihan. Aisar itu punya adab, pasti dia menghargai orang tua. Sumpah, saya ikut sakit hati. Kau... Hahaha, aku tengok macam pelik perangai Melayu Malaysia nih. Dulu-dulu ada kau kisah dengan nama Aisar. Dulu-dulu masa Aisar kerap bantu Indonesia ada kau support dia. Nih kau pula yang cari muka. Kau menyibuk, lepas tu kau maki orang Indonesia. Kau kalau nak jadi penjilat, jangan sikit-sikit bro. Kau jilat kaki kau sekali. So, teruntuk Aisar, janji kau kena ingat Aisar. Tak semua sifat manusia tu sama. Bukan semua orang Indonesia yang tak sokong kau. Aku yakin mesti ramai. Tetap semangat Aisar. Semoga kau selalu sehat dan berbahagia di sana. Sebenarnya apa yang dilakukan nama TikToker Aisar Khalid ini sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma kan kadang kan orang lagi bikin kemacetan, ada kamera rame-rame, orang lagi musibah, lagi bencana. Ya kadang bapak-bapaknya mungkin sebagai penanggung jawab dia otaknya lagi kusut. Ya wajar aja dia marah. Tapi kadang memang bingung juga, maksudnya kenapa momen-momen kayak gini kita seharusnya harus ada rasa gimana, simpati. Kita nahan dulu kalau mau bikin konten segala macam, harus kita tahan dulu. Kita harus mempertimbangkan segala baik buruknya. Saya tahu ngerti perasaan bapak-bapak ini mungkin mengganggu personal, ada jalanannya bantuan apa gimana ya, datang seorang selebgram apa TikToker ini ya kadang-kadang bikin jengkel juga, tapi nggak tahu ya. Tapi itu menurut gua pribadi, nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Oke. Udahlah, buat para netizen ya, kalian itu nggak usah lagi membahas masalah Aisar itu yang diusir di Bali ya. Kalian itu banyak yang bilang katanya lah nolong aja kok dibikinin konten, nolong aja kok dibikinin konten. Ya memang dia itu seorang konten kreator. Jadi dimanapun dia melangkah itu memang selalu dikonteni ya. Jadi jangan kalian bilang bahwasannya dia itu bantunya nggak ikhlas karena semua itu dikonteni. Emang nggak boleh gitu ya kebaikan itu dikonteni, ditunjukkan ke orang biar jadi inspirasi gitu buat orang.
Kan boleh-boleh aja ya. Jadi kemungkinan ini cuma salah paham aja nya. Jadi mungkin Aisar sama si bapak itu cuma miskomunikasi ya. Aisar niatnya baik dan bapak itu juga mengetahui kondisi lingkungan yang ada di situ ya. Jadi nggak usah diperbesar ya. Jadi untuk masalah videoku kemarin aku juga nggak ada bermaksud untuk menghina ataupun menjelek-jelekan orang Bali ya. Aku cuma melihat fakta dari video yang aku lihat. Cuman itu aja. Aku melihat Aisar itu diusir dan dibentak. Ya itulah yang aku bilang dalam video tersebut ya. Jadi udahlah, nggak usah bahas-bahas masalah Aisar itu dibully sama orang Bali ya. Pokoknya Aisar sama orang Bali itu sama-sama the best lah. Aisar baik, orang Bali juga baik, gitu aja. Masyarakat Bali itu gimana sih? Heran aku, dibantu kok malah gitu. Aku melihat komentar tersebut di salah satu postingan di mana Aisar sedang mencoba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Bali yang sedang kebanjiran. Namun ketika Aisar sedang mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat di situ, tiba-tiba Aisar diusir sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapaknya bilang, "Jangan kamu eksis di sini. Ini lihat tuh lagi pada bersih-bersih." Nah, menurutku, kalau kita melihat peristiwa seperti ini, jangan pernah melihat hanya dari satu sudut pandang. Ada komentar yang bilang bahwa akses di jalan tersebut tuh lagi susahnya saat banjir. Tiba-tiba Aisar muncul dan masyarakat berkerumun di sana. Secara logika kan itu bakal menghambat ya proses bersih-bersihnya. Nah, mungkin karena itu bapak-bapaknya marah sampai nyuruh Aisar tuh pergi. Sebab Aisar kan sumber keramaiannya, bukan nolak bantuannya kan. Atau mungkin ada yang mikir bahwa Aisar bagi-bagi hanya karena konten. Men, niat seseorang tuh hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita sebagai orang lain ya nggak patut mencari isi hati orang. Kalau dia berbagi karena hatinya yang tulus ya bagus lah. Tapi kalau niat dia hanya untuk konten, ya udah itu urusan dia. Kalau yang ia bagikan baik, ya udah kita terima. Kalau yang ia bagikan buruk, ya udah kita tolak. Beres. Gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang mesti kita ambil? Assalamualaikum. Lagi FYP di tempat gue soal Aisar Khalid, konten creator dari Malaysia itu mau kasih bantuan terus diusir di Bali gitu kan. Nah, itu sebenarnya kayak dua-duanya sih ada salah sih menurut gue ya. Ya mungkin harusnya tuh dari timnya Aisar juga ada koordinasi gitu. Apalagi kan orang lagi kena bencana alam gitu kan. Harusnya dikoordinasi, jangan sampai kayak niat baik lo itu menjadi apa ya namanya ya, menjadi negatif gitu kan. Nah, terus untuk oknum bapak-bapak yang kayak bahasanya itu mungkin kayak mengusir si Aisar itu kan, ya mungkin juga dia lagi capek, cuman kan harusnya didatengin aja gitu, jangan diteriakin sih ya. Jadi kan jadi rame tuh di konten gitu kan. Nah, tapi ya menurut gue sih, apalagi orang lagi dalam kondisi bencana alam ya, itu kondisinya juga udah lagi sedih gitu kan, terus kayak capek gitu ya, wajar sih menurut gue. Dan ya ada baiknya sih dikoordinasikan gitu kan. Ketika kita mau kasih bantuan, itu dikoordinasikan dengan kayak pemerintahan setempat atau kayak apa namanya, para sukarelawan di sana gitu. Mungkin lebih tepat kayak gitu sih ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Aku salfok sama captionnya. Di balik huru-hara yang terjadi di antara yang terhormat netizen plus 62, netizen plus 60, dan katanya juga sekarang udah viral di Brunei Darussalam. Jadi viral se-ASEAN anjir. Ada yang menyalahkan Aisar, ada yang menyalahkan bapaknya. Aku malah salfok dan salut banget dengan adik-adik di sekitar lokasi. Salut dengan reaksi mereka yang mencoba menghibur Aisar dan juga menenangkan bapak yang ngusir Aisar di lokasi. Dengan usia mereka yang masih di bawah umur, tapi mereka mengerti dan bereaksi dengan sangat baik di balik kondisi yang kurang kondusif di saat itu. Apresiat banget untuk adik-adiknya. Sebenarnya dari kedua belah pihak itu niat dan tujuannya itu sama-sama baik. Dari pihak Aisarnya mau membantu warga-warga sekitar yang terdampak bencana, sedangkan bapaknya mau bergotong royong untuk membersihkan dan mencoba menjaga kondisi sekitar biar kondusif, biar gotong royongnya berjalan lancar. Cuma memang waktu dan kondisi di saat itu sangat-sangat tidak nyaman dan tidak memadai. Mungkin alangkah lebih baiknya dari tim Aisar sendiri lebih peka, lebih aware dengan kondisi dan keadaan yang sedang
sedang berlangsung di lokasi tersebut. Oh, sekarang masyarakat lagi gotong royong, lagi bersih-bersih nih. Kayaknya kalau aku ke sana bakalan menimbulkan keramaian dan kemacetan yang nanti menghalangi operasional gotong royong warga setempat. Kayaknya aku lebih better ke area lain deh. Nanti setelah selesai gotong royong atau kondisinya udah aman, aku bakalan balik lagi ke sini. Dan dari pihak bapaknya sendiri juga alangkah lebih baiknya lebih empati. Kayak oh ini orang udah membantu masyarakat yang terdampak bencana nih. Hanya saja kedatangan dia ini sekarang nih mengganggu jalannya operasional gotong royong yang sedang berlangsung. Kayaknya kalau aku teriak-teriak ngusir dia, ini nantinya terkesan tidak menghargai, tidak berterima kasih, dan tidak sopan. Baiknya kayaknya aku deketin deh dia dan aku omongin ini secara baik-baik. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi once again emang kondisi di lapangan lagi kurang kondusif, orang-orang lagi stres, orang-orang capek. Secara emosional pastinya susah untuk berpikiran jernih dan tenang. Ya semoga dari kejadian ini kita semua dapat pembelajaran yang baik, entah dari pihak Aisarnya, pihak bapaknya, pihak netizen plus 62, netizen plus 60, dan netizen plus 67, agar kita selalu menjadi manusia yang lebih baik kepada sesama. Rahayu.